Lu pernah gak sih direkomendasiin film sama abang-abangan cinephile lo untuk nonton film-film kayak Shawshank Redemption atau The Godfather, atau film-film Oscar-worthy cinephile starter pack Silence of the Lamb, Pulp Fiction, 12 Angry Men, dan Oppenheimer? Tapi pas lo nonton, buset dah nih, ngebosenin banget. Terlalu banyak dialog, nggak ada konflik yang jelas atau cepet gitu. Terus durasinya nih nggak ngotak nih, kadang bisa sampai 3 jam nih, pecah nih. Udah dragging ya, 3 jam pula. Tapi kok film-film kayak gini itu justru sering dianggap masterpiece tuh, absolute cinema. Nah, di video ini bareng gua Tama, kita akan mencoba memahami nih fenomena ini. Dan gue jamin setelah lo nonton video ini, lo jadi bisa lebih ngerti dari pertanyaan kenapa film-film rating tinggi itu ngebosenin. Di IMDb, Rotten Tomatoes, atau festival-festival film kayak Cannes Film Festival atau Oscar, mayoritas yang ngevote atau yang nge-review itu biasanya penonton tuh yang punya wawasan film yang luas atau kritikus film. Jadi bukan penonton yang casual gitu. Mereka ini biasanya ngelihat film itu bukan cuma dari menghibur atau enggaknya, tapi dari penulisan naskahnya, acting, sinematografi, dan lain-lain. Kita ambil contoh pada film karyanya Our Great Francis Ford Coppola, The Godfather. Per video ini dibuat, The Godfather itu masih bertengger tuh di peringkat kedua film dengan rating terbanyak di IMDb. Dulu pertama kali gue nonton film ini itu waktu gue umur 16 tahun. Kesan pertama gue nonton film ini nggak ada, Pak, karena gue ketiduran nonton film ini. Gue pada ngebosenin banget, dialognya banyak banget, fasenya juga lambat banget, ya dragging banget lah. 3 jam pula tuh film, buset. Nah, beberapa tahun kemudian gue akhirnya nonton lagi tuh filmnya. Di keadaan gue sudah jauh lebih bertumbuh, mengalami kehidupan yang lebih luas, lebih berwawasan, setidaknya dibandingkan dengan diri gue waktu umur 16 tahun. Karena akhirnya gue sadar, dialog di film itu bukan cuma sekedar untuk ngomong, tapi membangun karakter. They made her drink whiskey, and then they tried to take advantage of her. She resisted. She kept her honor. So they beat her like an animal. Ini adalah adegan pembuka film The Godfather. Adegannya full ngobrol. Tama 16 tahun, nih ngantuk nih dia. Nonton adegan ini tidur deh. Tapi sekarang gue jelasin ke kalian betapa sempurnanya sinematografi di adegan ini. Adegannya di sini Bonasera lagi minta tolong ke Vito Corleone, a.k.a. Don Corleone, a.k.a. The Godfather, untuk membalaskan dendam putrinya si Bonasera ini. Nah, coba apa yang lo lihat di sini? Gerakan kameranya dolly out, lambat, memperlihatkan kejahatan. Kita lihat orang minta tolong bukan ke polisi, tapi ke bos mafia. Pencahayaannya juga nih ya, diatur sedemikian rupa menciptakan wajah Bonasera yang menyerupai iblis, penuh dendam dan menuntut balas. Sebaliknya kita bisa lihat nih cara The Godfather duduk dan ngomong pelan, kalem, kelihatan penuh otoritas. Ini menunjukkan kontras nih dengan nada suara Bonasera yang justru panik. That I cannot do. I'll give you anything you ask. We've known each other many years, but this is the first time you ever came to me for counsel for help. Cuman dari gaya bicaranya aja, kita bisa tahu nih, dia disegani. Powerful, tanpa harus mukul orang. Jadi bahkan cuma dari adegan ngobrol aja nih, kita udah bisa diliatin tuh kompleksitas karakter dan atmosfer lewat sinematografi. Di adegan yang sama ini, kita bisa lihat nih simbolisme kucing. Dalam bukunya Black Snyder yang berjudul Save the Cat, di situ diperkenalkan prinsip Save the Cat untuk penulisan skenario, di mana di awal film tunjukkanlah tokoh utama melakukan sesuatu kegiatan yang baik, seperti menyelamatkan kucing contohnya, agar penonton ini langsung bisa bersimpati dan mau mendukung karakter itu. Nah, relevansinya ada nih, cuman gak secara langsung. Waduh, gimana tuh bang? Maksudnya bang? Di sini, The Godfather kan lagi dengerin permohonan Bonasera untuk balas dendam atas putrinya tadi kan ya. Konteksnya kan sangat kelam tuh, tapi di saat yang bersamaan, dia kelihatan nih lagi ngelus-ngelus seekor kucing tuh di pangkuannya. Di sini kita diliatin dualitas karakter, orang yang sama,
yang bisa memerintahkan suatu kejahatan, tapi juga punya sisi lembut nih. Adegan ini nggak bikin kita bersimpati sama The Godfather-nya, tapi bikin kita terpesona oleh kompleksitasnya. Dan yang menurut gue keren dari film ini kan film tentang mafia nih ya. Tapi filmnya dibuka dengan adegan orang biasa minta tolong. Itu bikin gue ngerasa dunia mafia terlihat lebih manusiawi di film ini. Sehingga kita bisa dapet tuh relevansinya. Be my friend. Godfather. Good. Nah terus di film Oppenheimer. 8, 7, 6, 5. Sekilas, ini film tentang bom atom. Tapi nih dari awal film sampai akhir, buset lah, ngobrol terus Wak. Buat yang udah nonton nih pasti tahu nih, scene bom atomnya itu bahkan cuma sedikit banget tuh. Karena ternyata ini film bukan soal bom atom. Nah terus kenapa nih? Ini film juga 95% isinya tuh orang ngemeng mulu nih, ngobrol terus. Di saat yang bersamaan dulu waktu gue belajar perfilman, itu diajarin prinsip namanya talk less, do more. Nah ini gimana nih? Ini jadi nabrak nih prinsipnya nih. Lu pernah nggak dengar ungkapan dari Eleanor Roosevelt? Small minds discuss people, average minds discuss events, big minds discuss ideas. Film ini itu berisikan tokoh-tokoh hebat dunia, para ilmuwan hebat yang berperang dengan ide-idenya masing-masing. Konflik utamanya itu bukan di fisik, tapi di filosofis. Jadi prinsip talk less, do more itu tuh nggak berlaku tuh di film ini. Karena Oppenheimer ini seorang ilmuwan, Pak. Bukan pejuang dia. Aksi dia tuh bukan dari tangan, tapi dari otak dan keyakinannya. Jadi obrolan panjang itu justru itu adalah aksi dalam konteks film ini. Nah, di film ini lo pasti sering banget nih lihat shot close up muka Oppenheimer ini. Waktu dia selesai ngobrol sama Einstein, saat dia lihat percobaan uji coba bom atom, pasca ledakan Hiroshima Nagasaki, dan ketika dia dikelilingi oleh orang-orang yang lagi bersorak tuh. Mungkin buat yang belum ngerti konteksnya, Ini apaan sih shot muka segede layar IMAX gini? Lama banget. tapi justru itu semua adalah key points. Dari shot-shot itu, kita ditunjukkan pergejolakan moral dan pikiran seorang Oppenheimer. Cillian Murphy actingnya menurut gua bagus banget cuy. Matanya terbuka lebar tapi kosong, kayak mau bilang sesuatu tapi nggak sanggup. Gunung-gunung moral berterbangan seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Oppenheimer mengalami kiamat di dalam dirinya yang berujung ke penerimaan takdirnya. Now I am become death, the destroyer of worlds. Dari film Oppenheimer ini, yang gue rasain itu gue kayak diajak nih untuk gue tuh berada di sekitar para ilmuwan-ilmuwan ini. Gimana nih rasanya kalau gue juga bagian dari mereka? Apakah gue akan nyambung dengan obrolan-obrolannya? Atau justru gue malah jadi pusing? Okay, hang on. So how do you generate enough force to fuse hydrogen atoms? It's more efficient bomb. Dari film The Godfather, kita diajak untuk lihat perubahan karakter seorang Michael Corleone dari yang awalnya dia bilang, That's my family, Kay. It's not me. tapi di akhir justru dialah yang menjadi The Godfather itu sendiri. That Corleone. Ngajarin kalau kita sebagai manusia itu bertumbuh. Ada kalanya prinsip yang udah kita pegang teguh selama ini itu runtuh karena realita. Dan ketika semua itu terjadi, gak ada yang bisa kita lakuin selain penerimaan diri. Seperti yang dilakukan oleh Oppenheimer. Nah, hal-hal kayak gitulah yang biasanya jadi bahan untuk penilaian suatu film. Jadi nggak cuma dilihat dari apakah film itu menghibur atau enggak, tapi ya itu tadi ya, dari penulisan naskahnya, acting, kedalaman karakter, isu yang diangkat, dan lain-lain. Kayak film The Brutalist yang di video lalu sempat kita bahas tuh. Gua pas nonton film itu, buset dah, nggak ada menghibur-menghiburnya, Pak. Sebaliknya, gue malah sengsara banget nonton film itu. Tapi artinya, filmnya berhasil tuh ngajak gue masuk ke dalam dunianya, dan gue merasakan apa yang karakternya di film itu juga rasakan. Dan karena itu film ini berhasil masuk beberapa nominasi Oscar 2025 kemarin, termasuk si Adrien Brody menang Best Actor.
Adrian Brody. Terus gimana bang? Ini gue udah nonton dan tetap ngantuk, tetap bosen gue. Kayaknya gue emang nggak bisa aja deh nikmatin film-film yang berat-berat kayak gini. Ya nggak apa-apa banget. Pada akhirnya film ini soal selera. Jadi mau kritikus bilang film ini sampah, tapi ya kalau lu suka film itu, ya valid banget. Tapi setidaknya sekarang setelah lo nonton video ini, lu jadi lebih ngerti nih kalau ada loh ternyata sudut pandang kayak gini yang ngelihat film itu bukan cuma dilihat dari sekedar menghibur atau tidak, tapi jadi bahan kontemplasi diri dan menjadi sarana untuk mengalami pengalaman atau perasaan orang lain. And the Oscar goes to... 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 Here it comes. Oppenheimer. Robert Downey Jr. Hey Sam, thanks fellas. That's amazing. You only flubbed one line. Cillian Murphy. Christopher Nolan Oppenheimer. Dragged me up here. Oh, thank you so much. Tapi gimana menurut kalian? Kita sebagai manusia itu motor, come on man. Tapi gimana menurut kalian? Lu tadi ngapain gini sih?